ngelihatnya katalis positifnya relatively udah lumayan minim ya. Since kalau kita lihat juga beberapa indeks di beberapa negara tuh naiknya juga udah lumayan signifikan. Jadi potensial upside dibandingin sama downside-nya itu kayaknya lebih signifikan banyak ke potensi upside-nya masih ada sebenarnya. Cuman resiko ke bawahnya juga menurut kita lumayan ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Katalis positifnya minim ya kalau kita lihat global. Karena kan kalau kita lihat dari US market ini mungkin salah satu fokus utamanya itu cuma satu, yaitu adalah yang pertemuan antara The Fed nanti 17 sampai 18 September. Arahnya apa arahnya? Arahnya ini sebenarnya uncertainty-nya lebih ke pemangkasan sebenarnya. 80% itu udah arahnya ke pemangkasan. Cuman kalau kita ngelihat yang dari saya agak lumayan worried itu adalah mungkin dengan adanya kemarin ya pemecatan Lisa Cook. Jadi Lisa Cook ini kan adalah salah satu voting member buat The Fed. Dia itu eh, arahnya lebih konservatif, lebih hati-hati ketika ngelihat ekonomi itu. Kayaknya kalau belum sustain, kayaknya dia nggak mau buru-buru pangkas gitu. Jadi dia lebih konservatif. Beda sama si Michelle Bowman sama Weller gitu ya yang kalau kita lihat voting kemarin 92 mereka berdua nih yang lebih pro buat pemangkasan suku bunga. Nah, jadi sebenarnya kan cara equilibriumnya nih. Kalau misalnya bisa dapat 6 orang yang maksudnya pro buat pangkas suku bunga, kebijakannya moneternya tuh akan lebih lebih cepat gitu ya translasinya. Nah, cuman itu yang sebenarnya juga mungkin bisa trigger anggota The Fed yang lain yang sebenarnya mungkin kurang nyaman dengan posisi seperti sekarang gitu ya. Karena ini kan adalah salah satu bagian untuk menggembosi independensinya The Fed. Jadi ini yang kita sebenarnya ngelihatnya, oh ini kalau dengan ada dampak Lisa Cook, jatuhnya menurut kita sih sebenarnya ketidakpastian di September ini masih lumayan tinggi. Walaupun probability-nya sekarang tinggi ya, by fundamental. Cuman kalau kita lihat yang non fundamentals yang itu, yang kalau kita lihat dari posisi sekarang sampai nanti, itu yang harus kayak kita harus coba liatin sih ya. Em, karena gini sih, kalau kita lihat yang kayak meeting terakhir itu kan minutes of meetingnya eh, yang di Juli gitu ya, statementnya The Fed itu clear sebenarnya bahwa data dependent itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita lihat meeting terakhir yang buat Simposium Jackson Hole itu statementnya juga si Powell bilang kita lebih udah shifting nih, arahnya lebih shifting. Dulu sangat konservatif, sekarang kayaknya less konservatif jatuhnya. So itu ya teman-teman. So kalau misalnya nanti market udah ekspektasi tinggi dan ternyata surprisingly marketnya nggak ada penurunan suku bunga, itu bisa kayak dampak koreksi buat ke market sih ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tarif. Nih, tarif mungkin kan dari sisi investor kayaknya ngelihatnya udah nggak terlalu worried gitu ya. Berapa negara udah settle gitu ya. Nah, cuman ini kita coba lihat nih. Ini kan di fase sekarang kan lumayan dinamis ya. Rusia, India, China tuh lagi ngobrol. Jadi kemarin Narendra Modi minggu depan mau ke China, ketemu sama presidensi, dia mau ngobrol, mau discuss gitu. Karena kemarin si India ini baru kenain tarif 50%. Karena dia salah satu reasonnya Trump ini adalah dia beli minyak dari Rusia karena itu harganya kan murah. Cuman si minyak murah itu tuh di refine sama si India itu dijual lagi ke negara G7 harganya lebih mahal. Jadi nggak suka lah si Trump. Nah, akhirnya ngobrol sama China. Padahal kan sebenarnya dua negara ini kan bisa dibilang hubungannya nggak terlalu baik ya. Semenjak waktu itu kasus masalah daerah ya yang Uighur juga itu salah satunya kan juga karena itu. Nah, cuman kalau kita lihat nih dengan adanya potensi obrolan antar tiga negara ini yang kuat, nah ini menurut kita bentrokannya ini masih bisa tinggi sih ya. Karena kan Rusia di situ involved juga. Jadi katanya pertemuan yang nanti ini Vladimir Putin, Presiden Rusia itu bakal ikutan juga. So kita nggak tahu nih arahnya seperti apa. Cuman kayaknya nih mungkin akan lebih ke arah reciprocal, balas. Karena ini angkanya nih gede gitu ya 50%. Jadi India bakal bales. Kalau India bakal bales, ini menurut kita dampaknya pasti negatif ya buat ke global marketnya. Karena ini si Amerika ini gede banget buat India. Bahkan tuh kemarin beberapa ekonom tuh udah revisi. India yang harusnya tumbuhnya 7%, kemungkinan besar jadi cuma tumbuhnya 6%. Karena kalau kita lihat secara breakdown,
si Amerika itu tuh kontribusi sekitar 20% ke mereka punya ekspor. Jadi mereka tuh ekspornya banyak tuh, electric related gitu ya, engineering, kayak misalnya gold, jewel gitu ya. Jadi mereka lumayan banyak ke Amerika. So itu kita lagi agak hati-hati. Sama ketiga ini ya, jadi kemarin tuh dari US itu eh, mencabut kebijakan terkait dengan de minimis namanya. De minimis itu jadi gini. Jadi barang-barang yang biasanya di bawah harga 800 US dollar di US itu enggak kena kayak tarif gitu ya. Dibebaskan lah, terlalu kecil lah buat mereka gitu ya. Nah, ini kan dulu regulasinya tuh 200 dolar doang, sekarang 800 dolar per person per day. Nah, kemarin cuman ini dicabut gitu ya. Artinya adalah bakal coba dicekin. Nah, artinya berarti kan kalau kita lihat tuh yang gede-gede, kalau yang kayak secara pas di breakdown gitu ya, jadi ternyata shipmentnya tuh lumayan, 1,4 miliar shipment di tahun 2024 kemarin. Nah, itu yang gede tuh kayak perusahaan di China tuh yang kayak model-model retailers yang baju gitu ya. Kayak contohnya ada Shein, ada Temu, dan lain-lain. Nah, jadi kalau seandainya itu nanti dikenain, jadi mau nggak mau orang pasti bakal udah barang-barang murah yang mereka biasanya beli dari China itu eh, jadi berkurang gitu ya. Atau mereka mau nggak mau tuh akan dikenakan tarif. Jadi kita belum tahu nih apakah itu akan dicabut atau akan dikenakan tarif buat barang-barang yang 800 dolar. Karena kan sebelumnya exemption kan, dikecualikan. Nah ini menurut kita juga sebenarnya akan trigger inflasi itu bisa lebih tinggi lagi. Karena kan harapannya sih sebenarnya ya udah mereka fokus ke yang retailers lokalnya aja gitu, misalnya kayak Amazon, misalnya eBay dan lain-lain, Etsy. Jadi arahnya ke situ. Nah, cuman kita nggak tahu nih ya, akan responnya akan seperti apa. Karena sebenarnya kelihatan gitu ya, maksudnya kalau kita lihat yang concernnya dari Trump yang sekarang ini kan banyak barang-barang yang di bawah 800 dolar itu mereka nggak terlalu perhatiin gitu ya, nggak butuh kayak detail information yang significance, itu barang-barang yang kayak jatuhnya tuh kayak fentanyl gitu ya, atau narcotics gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya jadi ini. Nah, cuman kalau itu sebenarnya diterapkan, nah ini masih kelihatan sebenarnya antara China dan US ini tensinya masih lumayan tinggi sih. So global menurut kita nih minim katalis positif ya. Kalau dari saya sih sebenarnya di fase sekarang tuh minim minim katalis positif itu. Nah kalau buat yang locals sebenarnya fokus utama saat ini sih sebenarnya tetap ya demo dalam negeri. Selalu demo translasinya tuh dampaknya negatif ya. Apakah ini noise? Apakah ini short term? Kita belum tahu sih sebenarnya ujungnya akan seperti apa. Cuman kalau